Shalom dan salam damai untuk semua jemaat Tuhan. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Dimanapun kita semua berada, saya percaya bahwa kalian semua tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam keadaan yang sehat, dan berbahagia dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saya yakin bahwa kalian semua tetap bersemangat dan rasa bersyukur karena hari ini kita dapat beribadah bersama-sama kepada Tuhan, terus saling menguatkan dan saling mengingatkan antara satu sama lain. Karena itu saudara, terus gunakan keadaan yang ada sekarang ini untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang boleh memperkukuhkan iman kita, terutama sekali dalam penantian kita akan pemulihan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, begitu banyak hal yang terjadi sejak kebelakangan ini yang tentunya tidak terlepas dari kisah suka dan duka yang sedang terjadi di kiri kanan kita. Dan kiranya Tuhan akan terus memulihkan keadaan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami, terima kasih untuk anugerah Tuhan buat setiap kami, hari yang baru yang kami nikmati pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau terus memberkati setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang sentiasa hadir di setiap musim kehidupan kami. Engkau berjanji ya Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Tuhan, melalui firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan, kiranya setiap kami akan diberkati, kami akan terus dikuatkan, kami akan terus diteguhkan ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus tertanam di dalam hati pikiran kami, agar ia menjadi kekuatan bahkan dasar untuk kami menjalani hari-hari ke depan dengan penuh kasih setia dan penyertaan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, ada satu istilah yang mengatakan seperti ini. As one person I cannot change the world, but I can change the world of one person. Saudara, kita tidak akan mampu untuk mengubah dunia ini. Tetapi percayalah bahwa kita pasti akan mampu mengubah dunia pribadi seseorang, yaitu melalui kehidupan kita. Kalau berbicara kembali tentang tema gereja kita tahun ini, pemulihan Tuhan itu merangkumi banyak hal. Ya, bukan hanya fokus kepada satu perkara saja. Karena semua yang berlaku dalam kehidupan kita ini pasti melalui berbagai prosesnya Tuhan. Sehingga kita mengalami pemulihan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Bayangkan saja saudara, dari keadaan yang tidak baik menjadi baik, dari keadaan yang lemah, tidak berdaya menjadi kuat dan penuh bersemangat. Keluarga dipulihkan, ekonomi dipulihkan, bahkan banyak hal lagi saudara. Ini semua harus melalui prosesnya Tuhan. Amin. Jadi pagi ini saudara, saya mau membawa kita semua untuk melihat bagaimana penyertaan Allah yang begitu sempurna buat semua umat manusia. Bahkan sejak dari perjanjian lama hingga ke dalam perjanjian baru. Saudara, Allah itu tetap sama. Dulu, kemarin, sampai selama-lamanya. Jadi pagi ini kita akan melihat teks pembacaan dari Nehemia pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita. Ini berbicara tentang doa Nehemia bagi orang Israel. Ayat 1, riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20. Ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku dan menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku,
Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ayat 10. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ayat yang terakhir. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Saudara, melalui teks pembacaan kita ini, saya memetik sebuah tema, yaitu doa Nehemia dan janji pemulihan Allah. Ya, doa Nehemia dan janji pemulihan Allah. Mari kita lihat sepintas lalu latar belakang tentang teks ini. Oke, kitab ini Nehemia merupakan salah satu di antara kitab sejarah. Di antara 9 kitab sejarah, yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, Raja-Raja, Tawarik, Ezra, dan Esther, yang menceritakan tentang sejarah Israel. Bahkan pada saat mereka berada di dalam pembuangan. Dan secara lebih detailnya, kitab Nehemia ini menceritakan bagaimana Tuhan membangun kembali tembok dan masyarakat Yerusalem melalui Nehemia. Nah, Nehemia ini seorang nabi. Jadi Tuhan memakai Nehemia untuk mengembalikan bangsa Israel, untuk memulihkan masyarakat di Yerusalem, bahkan tembok yang sudah runtuh. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari kitab Nehemia ini pastinya akan dapat menolong kita untuk menjadi pembangun tembok yang roboh. Ya, pembangun tembok yang roboh bagi kerajaan Allah. Saudara, pada waktu itu Nehemia dipercayakan oleh raja menjadi juru minum. Ini merupakan suatu tugas ataupun jawatan yang sangat penting pada zaman itu. Karena tugas ini didasarkan atas kepercayaan, dan tidak ada seorang pun, tidak semua orang yang boleh mendapat jawatan ini. Karena apa tugas Nehemia? Sebelum minuman itu diserahkan kepada raja, Nehemia harus mencoba minuman itu dulu. Karena mereka takut kalau ada seseorang yang menyimpan racun atau sebagainya. Nah, itu tugas Nehemia, dan tugas ini sangat penting dan diberikan atas dasar rasa percaya. Dan Nehemia dipilih karena kesetiaannya. Saudara-saudari Tuhan Yesus kasihi, pada saat Nehemia mendapat jawatan ini, artinya dia adalah orang yang sangat penting di istana. Tetapi kemudian Nehemia mendengar cerita yang menyedihkan, yaitu tembok di Yerusalem dirobohkan, pintu-pintu gerbang dibakar, dan tentu hal ini sangat menyedihkan hati Nehemia. Dia berasa sangat kecewa saat dia mendengarkan berita yang menyedihkan ini. Nehemia tidak menggunakan jawatannya sebagai sebuah kesempatan,
tetapi dia menggunakan imannya dan keyakinannya untuk datang kepada Tuhan dengan cara berpuasa dan berdoa. Saudara, Nehemia berdoa, Nehemia berpuasa secara pribadi. Dia menggumuli permasalahan yang sedang berlaku bagi bangsa Israel. Hal ini dilakukan oleh Nehemia karena dia orang yang sangat setia, seorang yang sangat taat dan takut kepada Allah. Nehemia mempunyai keyakinan bahwa doanya tidak hanya akan didengar oleh Tuhan, tetapi dia percaya bahwa doanya akan dijawab oleh Tuhan dan pastinya pemulihan akan terjadi. Nah, mari kita lihat apa proses yang dilalui oleh Nehemia agar pemulihan itu terjadi. Saudara, secara khusus kita akan belajar dari Nehemia pasal yang pertama ini mengenai proses yang dilalui oleh Nehemia agar Tuhan memulihkan kembali masyarakat Yerusalem. Tuhan memulihkan kembali tembok-tembok yang sudah menjadi runtuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan di Yerusalem. Bahkan Nehemia, dia dipakai oleh Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan reform, memperbaharui tata cara ibadah dan kehidupan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Jadi saudara, Nehemia pasal 1 ini mengisahkan tentang beban hati bagi orang Yehuda yang tinggal pada saat itu dan tidak dibawa oleh Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Saudara, Nehemia sangat terbeban dengan penduduk Israel yang baru kembali ke Yerusalem, karena di sana tembok itu masih runtuh, keadaan di sana kucil-kacir. Dan beban hati Nehemia ini dia tunjukkan dengan cara berkabung, ya. Bahkan tanda perkabungannya ditunjukkan dengan cara berdoa dan berpuasa. Saudara, biasanya beban hati yang sungguh-sungguh akan mendorong seseorang itu untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Dan doa Nehemia dalam ayat 5 hingga 11 adalah doa yang sangat baik untuk kita pelajari. Kita akan lihat satu persatu apa yang terkandung dalam doa Nehemia untuk pemulihan Israel. Ayat 5 yang berkata, "Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya." Saudara, Nehemia menaikkan doa kepada Allah dengan sebuah kesadaran yang penuh tentang siapakah Allah. Allah itu mulia, Allah itu penguasa dari segenap pasukan malaikat, dan yang berkuasa adalah Allah yang juga setia kepada perjanjiannya. Saudara, Allah itu memiliki belas kasihan yang sangat besar dan memberikan kasih setia kepada orang-orang yang mengasihi dan mengikuti perintah-perintahnya. Saudara, doa yang benar muncul karena dipanjatkan oleh orang-orang yang mengenal Allah dengan cara yang benar. Nehemia mengenal siapa Allah, maka dia menaikkan seluruh pemohonannya kepada Allah dan meletakkan seluruh harapannya kepada Allah yang sejati. Bahkan Nehemia dapat berbicara dengan cara yang berkenan kepada Allah. Dan ayat yang ke-6 kita perhatikan. "Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiranmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa." Nah saudara, jelas sekali Nehemia memanjatkan doanya dengan mengakui segala dosa-dosanya, bahkan dosa bangsanya. Dia mengaku bahwa bangsanya layak untuk dihukum. Dia tidak memohon kepada Allah karena dia merasakan kehidupannya diperlakukan dengan cara tidak adil. Tetapi Nehemia memohon kepada Allah karena dia mau meminta belas kasihan dari Allah untuk mengampuni bangsanya.
yang sebenarnya tidak layak untuk diampuni. Saudara, ini adalah pengakuan dosa yang sangat luar biasa. Nehemia tidak hanya mengatakan bahwa bangsanya telah berdosa, tetapi Nehemia bahkan mengakui bahwa dia sendiri dan kaum keluarganya juga telah banyak berdosa kepada Allah dan layak untuk dihukum. Dan ini pengakuan Nehemia dalam ayat 7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Saudara, dalam ayat 7 ini pengakuan dosa Nehemia bukan hanya sekadar kata-kata yang meniti di bibir, bukan hanya sebagai kata-kata yang kosong. Karena Nehemia tahu apa dosa bangsanya dan apa dosa kaum keluarganya. Nehemia sadar dosa mereka adalah karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Allah telah memanggil mereka menjadi umatnya, tetapi mereka gagal menjalankan bagian mereka sebagai umat Allah. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka melanggar hukum Taurat dan menyembah berhala. Karena itu saudara, Nehemia dia menaikkan permohonan kepada Tuhan. Itu adalah berdasarkan janji Tuhan. Dia tidak berani meminta sesuatu tanpa dasar. Ya, Nehemia tidak mau menuntut Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan untuk lakukan. Nah, ini yang dijelaskan dalam ayat 8 hingga yang ke-10. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berpaling kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa mereka ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Saudara, itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-9 nanti Nehemia mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang berjanji untuk mengumpulkan mereka dari segenap ujung bumi, hanya jika mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. Saudara, doa Nehemia ini sesuai dengan janji Tuhan. Sama seperti yang Daud lakukan setelah dia menerima janji Tuhan dalam kehidupannya. 2 Samuel pasal 7 ayat 25 mengatakan hal ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang-orang yang hidupnya selalu bergaul dengan Allah pasti akan mampu untuk memahami janji Tuhan. Bahkan sebelum mereka memohon kepada Tuhan, mereka sudah tahu bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan pasti tidak akan berani untuk menuntut Tuhan bertindak bagi pihak dirinya. Karena dia pasti akan mengerti bahwa Tuhan itu mempunyai kedaulatan untuk bertindak. Dan karena itu saudara, orang yang mengakui kedaulatan Tuhan pasti tahu bagaimana caranya untuk membatasi permohonannya agar sesuai dengan apa yang memang telah menjadi rencana Tuhan buat setiap kita. Jadi saudara, ayat 11 itu mengatakan bahwa Nehemia memiliki rencana untuk dia jalankan. Katanya, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Saudara, Nehemia memang sudah mempunyai rencana untuk pulang, untuk kembali dan membangun semula tembok Yerusalem. Tetapi untuk mampu melakukan itu, dia harus meminta izin dari Raja Persia. Namun sebelum dia bertindak, saudara, apa yang Nehemia lakukan? Nehemia memohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu
agar segala sesuatu yang dia lakukan sesuai dengan pimpinan Tuhan dan hanya bergantung kepada kekuatan Tuhan saja. Saudara, untuk mengalami pemulihan dari Allah itu, kita harus memohon pimpinan dari Tuhan. Kita harus memohon penyertaan dari Tuhan. Kita harus selalu bertanya kepada Tuhan. Tanyakan, apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Tetapi harus kita tahu bahwa untuk mendengar dan mengerti suara Tuhan itu tidak mudah, ya. Karena itu kita harus memiliki kedekatan dengan Allah. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Nah, saudara, kita sudah melihat bagaimana perjalanan kehidupan Nehemia yang dipakai Tuhan untuk memulihkan kehidupan bangsa Israel dan juga Yerusalem yang menjadi reruntuhan. Apa yang kita dapat pelajari dari Nehemia pasal 1? Bagaimana doa Nehemia dan janji pemulihan Allah itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi mari kita renungkan bersama, saudara. Tanyakan kepada pribadi kita, sudahkah kita mengenal siapa Allah? Jika pengenalan kita tentang siapa Allah itu benar, maka kita pasti tidak akan berani menuntut, meminta, menaikkan doa kita dengan sikap yang tidak menghormati Allah. Kita pasti tidak akan berani meminta dengan sikap yang memerintah. Kita pasti akan datang dengan penuh kerendahan hati untuk menghadap Tuhan. Dan apa beban doa kita? Apakah yang membuat kita tergerak untuk menaikkan doa kita kepada Allah? Saudara, ada kalanya manusia ini terlalu egois. Manusia hanya menjadikan dirinya sendiri sebagai pergumulannya. Maksudnya mereka tidak pernah membiarkan hati mereka untuk orang lain dan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Saudara, jika kita berdoa dan menyatakan pengakuan dosa kita, apakah kita benar-benar sadar bahwa kita bersalah? Apakah pengakuan dosa itu terjadi karena kita sedang menerima akibat atau konsekuensi atas dosa kita? Ataukah kita disedarkan oleh suatu perasaan duka cita yang besar karena kita tahu bahwa kita berdosa dan telah membuat Tuhan menjadi sangat marah? Saudara, jika kita sadar bahwa perbuatan kita, pikiran kita, tindakan kita, rancangan kita itu semua membuat Tuhan marah, kemudian kita sadar dan kita datang kepada Tuhan, inilah perasaan yang serupa dengan perasaan Nehemia pada saat itu. Yaitu kita sadar bahwa kita sesungguhnya layak untuk dihukum. Permohonan supaya Tuhan mengampuni yang keluar dari kesadaran kita bahwa saya seharusnya dihukum akan membuat pengakuan dosa kita menjadi suatu permohonan yang akan membawa kita kepada pemulihan yang sejati. Jadi saudara, bagaimana doa Nehemia ini dan janji pemulihan Allah itu digenapi dalam kehidupan kita pada saat ini, sekarang ini? Mungkin kita berpikir, berdoa sudah saya lakukan, berpuasa sudah saya buat, tetapi kenapa janji pemulihan Tuhan itu belum tergenapi ya dalam hidup saya? Saya sudah berpuasa, saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi kenapa janji pemulihan Tuhan itu belum terjadi dalam hidup saya? Hidup saya masih seperti ini, kesusahan datang silih berganti, cabaran tantangan terus saya lalui. Kita pasti tertanya-tanya, saudara, agar janji pemulihan Tuhan itu tergenapi, terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama, kamu dan saya harus memiliki beban. Miliki beban di dalam hati kita. Nehemia, kalau kita perhatikan dalam Nehemia pasal 1 ini, Nehemia mempunyai beban yang sangat besar terhadap Israel. Dalam pasal 1
ayat yang keempat, jelas terlihat betapa sedihnya Nehemia ketika dia mendengar bahwa keadaan tembok Yerusalem yang menjadi runtuhan. Bahkan dengan hati yang penuh beban, Nehemia berdoa dan berpuasa untuk masalah ini. Saudara, Nehemia bukannya orang yang mau bersenang-senang di atas penderitaan bangsanya. Ketika Nehemia mendengar bahwa tembok Yerusalem runtuh dan orang-orang Israel berada dalam kesukaran yang besar, karena pada zaman itu saudara, tembok ataupun benteng itu adalah hal yang sangat penting. Oke? Sangat penting sebagai suatu pertahanan. Karena kalau tembok atau benteng itu runtuh, musnah, berarti bangsa-bangsa Israel akan mudah diserang oleh musuh. Apalagi bangsa Yehuda ditakluk oleh kerajaan Persia. Berarti keadaan ini sangat menyedihkan. Maka karena itulah Nehemia menggumuli semua itu di dalam doa, di dalam puasanya, bebannya untuk bangsa Israel. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, contoh dari Nehemia ini menegaskan kepada kita bahwa untuk menikmati penggenapan janji pemulihan Allah itu, kita harus memiliki beban dalam hal apapun. Dalam kita melakukan apapun di dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, harus ada beban. Kalau ada beban, maka kita akan sungguh-sungguh melakukannya, tidak asal-asalan. Kalau kita melakukan sesuatu dengan beban yang sungguh-sungguh, maka ianya pasti akan mendatangkan pemulihan yang sangat besar dalam kehidupan spiritual kita. Yang kedua, untuk menikmati penggenapan janji pemulihan Allah itu, kita harus memiliki sifat rendah hati. Ayat 6e mengatakan, bukalah telinga dan matamu untuk mendengar doa. Saudara, mengapa saya katakan Nehemia berdoa dengan sikap rendah hati? Ayat ini menjelaskan kepada kita, bukalah telinga dan matamu untuk mendengar doa. Nehemia saat ini sedang meminta kepada Allah untuk membuka telinga dan mendengar doanya. Tetapi yang menariknya adalah Nehemia mengaku dosanya. Artinya saudara, Nehemia memohon dengan penuh ketulusan dan rendah hati, serta mengakui segala dosa, kesilapan, pelanggarannya, bahkan dosa kaum keluarga, bahkan bangsa Israel. Nah, demikian juga dengan kita saat ini. Untuk menikmati penggenapan janji pemulihan Allah itu, datanglah kepadanya dengan penuh kerendahan hati kita. Maka Allah pasti akan memulihkan kehidupan saudara. Maka Allah pasti akan memulihkan ekonomi kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan pekerjaan kita, memulihkan gereja kita. Bahkan turut campur tangan dalam segala aspek kehidupan saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, Nehemia bukan hanya datang kepada Tuhan dengan membawa beban, dengan membawa sikap rendah hati yang dia miliki, melainkan ada satu hal lagi, yaitu dia bertindak atas dosa. Firman Tuhan ada mengatakan, iman tanpa perbuatan itu mati, ya kan? Nah, apa yang kita doakan itu harus kita lanjutkan dengan tindakan yang nyata. Saudara, Nehemia datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh keberadaan dirinya. Dia sadar kekurangannya, dia sadar bahwa dia manusia yang berdosa, dia sadar kaum keluarganya, bangsa Israel adalah orang yang berdosa. Dan dia sadar akan keadaan bangsa Israel yang saat itu sangat menderita. Nehemia bahkan memohon kepada Tuhan untuk mendengar doanya, supaya Tuhan mengabulkan, menjawab doa yang dia naikkan. Yang menariknya adalah Nehemia tidak hanya berdoa, tetapi dia melakukan sesuatu atas doanya itu, yaitu dia membangun kembali tembok yang menjadi runtuh itu. Maksudnya saudara, di sini ada tindakan. Setelah berdoa, Nehemia bertindak.
Saudara, sering kali di dalam kehidupan kita ini ada ramai orang percaya terlalu ekstrim dengan kuasa Tuhan. Betul? Kita terlalu percaya sangat ekstrim sehingga tidak menyadari bahwa Tuhan juga memakai orang lain untuk menolong kita dan mengabulkan doa yang saya naikkan kepadanya. Saudara pernah mendengar kisah tentang seorang lelaki yang mengabaikan bantuan dari orang-orang yang datang menolongnya ketika rumahnya ditenggelami air? Saat itu kawasan perkampungan itu dilanda banjir yang sangat besar. Waktu air sudah naik hingga ke paras setengah rumahnya, lelaki itu didatangi oleh orang-orang kampung untuk menyelamatkan dia. Tetapi lelaki ini berkata, tidak apa, saya ada Tuhan yang pasti menolong saya. Oke, lalu kumpulan yang ini pun pergi meninggalkan dia. Dan air semakin naik hingga ke atas bumbung. Waktu itu pasukan penyelamat mulai datang dan coba untuk membawa lelaki itu keluar dari rumahnya. Dia menjawab, tidak apa, saya pasti doa yang saya naikkan kepada Tuhan, Dia pasti mendengar doa saya. Tapi ternyata air kembali naik lagi. Dan waktu itu pasukan penyelamat menggunakan helikopter karena mereka mau membawa lelaki ini untuk pergi dan meninggalkan rumahnya yang sudah ditenggelami air, sudah diparas bumbung rumahnya. Tetapi apa yang dia katakan? Saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya pasti Dia akan menolong kita. Dan akhirnya apa yang berlaku, saudara? Lelaki ini tenggelam dengan keegoisannya, rasa egonya terlalu ekstrim kepada kuasa Tuhan, seolah-olah dia mau tangan Tuhan yang turun dari langit dan mengangkat dan menolong dia. Saudara, kadang-kadang kita juga seperti itu. Kita terlalu ekstrim dengan kuasa Tuhan. Kalau boleh kita mau melihat tangan Tuhan itu sendiri yang terulur dari langit dan membantu kita. Sedangkan Tuhan menyediakan pertolongan, bahkan pemulihan darinya melalui orang-orang yang ada di dekat kita. Tanpa kita sadar, saudara. Hati kita terlalu keras. Hati kita terlalu keras untuk melihat semua itu. Mata kita dibutakan sehingga tidak melihat bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang memulihkan kehidupan kita, keadaan kita juga melalui orang lain. Sehingga kita mengabaikan mereka. Betul? Saudara, sama seperti Nehemia, apa yang harus kita lakukan pada saat ini agar janji pemulihan Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya adalah dengan berdoa. Kita mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa. Kita mempunyai Tuhan yang maha besar, maha kasih, yang telah mengikat perjanjian dengan umatnya, yaitu saudara dan saya. Jadi yakinilah saudara, bahwa Tuhan itu tahu apa yang sedang kamu dan saya alami saat ini. Dan Tuhan pasti ingat akan janjinya. Jadi saudara, mohonlah pengampunan dan pemulihan dari Allah. Karena apa yang terjadi pada saat ini pasti itu adalah konsekuensi akibat dosa manusia yang tidak mentaati hukum Allah dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, di dalam doa Nehemia, dia mengakui dosanya. Dia mengakui dosa umat Israel. Dia mengakui dosa saudara-saudaranya, kaum keluarganya, dan memohon pengampunan dari Allah. Jadi percayalah saudara, bukan hanya pemulihan tembok, tetapi yang paling penting dan utama adalah pemulihan rohani jemaat Tuhan. Agar kita kembali taat kepada perintah Tuhan dan setia berpegang kepada janjinya. Saudara, mungkin saat ini kita berada dalam pergumulan. Jangan pernah diam dan mencari jalan penyelesaian yang lain, tetapi datanglah kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu dengan mengingat kembali janjinya, bahwa Dia mengerti, Dia peduli akan persoalan
kesalahan kita. Mohonlah pengampunan dari Tuhan atas segala dosa-dosa pelanggaran yang kita lakukan. Dan mohonlah pemulihan dari Tuhan. Tuhan pasti mendengar dan Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Saya tutup firman Tuhan pagi ini dengan teks ini, Mazmur 62 ayat 8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ia adalah tempat perlindungan bagi kita. Jadi ingat saudara, ini janji Tuhan buat setiap kita. Percayakan kepadanya setiap waktu apa yang kita lakukan. Curahkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami, terima kasih atas firman-Mu yang sudah menegur kami, yang menguatkan kami dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami, baik dari sikap kami, tingkah laku kami, tutur kata kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan tidak menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami belajar, kami dengar pagi ini akan menjadi kekuatan, menjadi dasar dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan ini. Kami percaya Tuhan, pemulihan Tuhan akan segera terjadi. Bukan hanya untuk pribadi kami, bukan hanya untuk keluarga kami, bahkan gereja kami dipulihkan, negara kami dipulihkan ya Tuhan. Kami berdoa, kemenangan Tuhan pasti akan terjadi buat setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, melawati setiap mereka ya Tuhan, baik yang berada di rumah, baik di tempat kerja ya Tuhan. Engkau menyertai mereka ya Tuhan, keluarga mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa menyerahkan jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam pergumulan, permasalahan, baik yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Saat ini Engkau campur tangan, Engkau memberkati setiap mereka, membuka jalan untuk mereka ya Tuhan, agar apapun yang sudah Tuhan persiapkan buat mereka ke depan ini, mereka akan nikmati dengan kasih setia dari Tuhan sendiri. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, baik di hospital, baik di rumah mereka masing-masing. Tuhan, lawati jemaat Tuhan, berikan mereka kesembuhan. Engkau menyentuh setiap bagian tubuh yang sedang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan pasti akan terjadi, pelepasan pasti akan terjadi untuk semua umat Tuhan. Kami percaya janji Tuhan buat setiap kami. Engkau adalah sumber pertolongan kami. Engkau adalah Allah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Baik yang bekerja, yang bersekolah, Engkau terus menyertai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.